mata pelajaran. Kita mulai dengan materi kita desain grafis. Di sini kita akan belajar tentang yang namanya desain grafis. Ya, ini kurang lebih animasi awalnya seperti ini. Kita lanjut. Apa itu desain grafis? Ya, ini pertanyaan yang paling sering muncul di benak kita ketika kita ingin mulai suatu pelajaran. Pasti kita bertanya apa yang berkaitan dengan pelajaran itu. Desain grafis, ya. Di sini desain grafis terdiri dari dua kata, yaitu desain dan grafis. Ya. Kita akan bahas satu persatu mulai dari desain dan grafis. Yang pertama, desain. Desain di sini dapat diartikan desain sebagai kata kerja, diartikan sebagai proses membuat dan menciptakan objek baru. Ya. Jadi nanti desain ada yang bersifat sebagai kata kerja, ada juga yang bersifat sebagai kata benda. Desain sebagai kata kerja diartikan sebagai proses untuk membuat dan menciptakan objek baru. Sedangkan desain sebagai kata benda diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Ya. Di sini desain sebagai kata benda diartikan sebagai hasil akhir dari sebuah proses kreatif. Selanjutnya kita masuk ke grafis. Apa itu grafis? Di sini grafis adalah cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Ya, jadi, diulang, grafis adalah cara pengungkapan dan perwujudan dalam bentuk huruf, tanda, dan gambar yang diperbanyak melalui proses percetakan guna disampaikan kepada khalayak. Ya, jadi ini juga sering Anda temui dalam kehidupan Anda. Ya, artinya Anda ada sesuatu yang berisi tentang pengungkapan atau wujud huruf ataupun gambar yang diperbanyak atau dicetak dan disampaikan kepada khalayak. Khalayak ini artinya masyarakat umum. Itu sudah bersifat grafis, artinya itu sudah salah satu contoh yang sering disebut sebagai grafis. Di sini ada contohnya seperti foto ya. Jadi foto ini ketika foto dicetak dan diperbanyak itu adalah salah satu contoh grafis, foto, grafik, diagram, tipografi, simbol, peta, dan lain-lain ya. Ini adalah contoh dari grafis. Ya, setelah Anda memahami apa itu desain dan grafis, bisa disimpulkan di sini bahwa desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan suatu pesan yang disampaikan. Ulang, desain grafis adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tulisan, bentuk, dan gambar yang dimaksudkan untuk menciptakan pemahaman akan satu pesan yang disampaikan. Di sini, desain grafis ini adalah proses komunikasi ya, menggunakan elemen visual. Ya. Elemen visual itu elemen yang berkaitan dengan penglihatan atau gambar. Ya. Jadi desain grafis itu
berkaitan dengan gambar-gambar atau sesuatu yang bisa dilihat oleh mata tanpa harus orang menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, bahkan melalui gambar pun seseorang bisa menyampaikan apa yang dia maksud. Ya, jadi dengan desain grafis, seseorang bisa menyampaikan pesan-pesan yang bisa disampaikan ke halayak luar dengan menggunakan elemen visual. Ya. Ini jadi desain grafis kata kuncinya itu adalah proses komunikasi menggunakan elemen visual. Ya, berikutnya ada contoh-contoh desain grafis yang paling sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari akan ada di sekitar kita. Yang pertama brosur. Ya, ini brosur ketika Anda masuk ke SMK Negeri 1 Bintuni, Anda mendapatkan brosur seperti ini. Nah, ini dirancang menggunakan desain grafis, ya. Artinya dibuat semenarik mungkin, sehingga dari sini, dari kertas ini atau dari brosur ini, Anda bisa mendapatkan informasi, ya. Informasi mengenai SMK Negeri 1 Bintuni, proses pendaftaran serta didik baru SMK, kira-kira apa semua yang harus Anda siapkan. Di sini kan termuat nih. Nah, persyaratannya, ada jadwalnya, bahkan jurusan yang ada di SMK pun ada di sini dengan menggunakan tata letak, ya, artinya diletakkan dengan baik sehingga menarik untuk kelihatan dan niat seseorang untuk membaca atau niat Anda pun untuk membaca brosur tersebut semakin meningkat. Nah, ini contoh desain grafis salah satu. Berikut ada contoh berikutnya ada spanduk. Ya, ini paling sering kita temui di jalan-jalan, ya, bahkan di Teluk Bintuni di sudut-sudut jalan di kabupaten ini dari sampai SP pun terpampang banyak sekali spanduk. Ya, ini juga adalah contoh dari desain grafis. Berikutnya ada banner. Ini banner. Ini sering kita temui di toko-toko. Nah, toko mungkin penjual HP atau di konter atau mungkin di kantor atau seperti apa ya, ini adalah bentuk banner. Banner juga didesain menggunakan desain grafis ya. Ini contoh ketika banner untuk burger dibuat semenarik mungkin. Jadi burgernya ditampilkan dan juga tulisan-tulisannya dibuat semenarik mungkin. Ya, dari banner ini kita bisa mendapatkan informasi mengenai klasik burger ini. Ya, karena di sini juga tertera nomor HP. Ya, kita bisa melihat apa saja yang ada di dalam burger. Ya, ada roti, ada stick, ya, ada omeletnya juga, ada sayur ya. Jadi dari banner ini pun informasi bisa disampaikan kepada kita, artinya apa yang ingin kita ketahui tentang burger ini bisa disampaikan ya. Jadi ini juga adalah salah satu bentuk dari desain grafis ya. Seperti ini juga ya. Kita lanjut. Logo ya. Jadi logo yang ada di dunia ini bahkan di perusahaan-perusahaan termasuk HP ya, ada Toyota, Mitsubishi, Toyota, Mazda dan lain sebagainya, Adidas. Ini semua dirancang menggunakan desain grafis ya. Jadi ini yang dirancang menggunakan desain grafis baik itu Corel Draw maupun Photoshop. Di sini salah satu contoh dari desain grafis juga adalah logo. Logo itu diusahakan untuk dibuat semenarik mungkin dan menunjukkan ciri khas tertentu. Ya, contoh ketika Anda membeli sepatu Adidas, ya, modelnya seperti ini, logonya Nike dan Puma. Ya, jadi setiap logo ini memiliki identitas tersendiri, artinya mereka punya ciri khas tersendiri. Dan itu dirancang menggunakan desain grafis. Setelah kita membahas mengenai pengenalan akan desain grafis, sekarang kita masuk ke
kompetensi dasar 3.1 yang ada di mata pelajaran desain grafis. Di KD.1 ini yang dibahas ialah mengidentifikasi unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ya, unsur tata letak di sini atau layout, ya, jadi inilah yang membuat sebuah desain bisa lebih menarik. Artinya bahwa ketika kita mendesain sesuatu, diperlukan keterampilan kita dalam mengatur sebuah tata letak. Ya. Jangan hanya kita asal saja menaruh misalnya tulisan ataupun gambar secara acak-acakan, ya, itu ya adalah hasil yang tidak baik. Contoh, kita bisa lihat di banner ini adalah salah satu model penggunaan tata letak yang sangat baik. Artinya, di sini ada gambarnya, ya. Gambar, ada juga tulisannya, ya. Dan ada nomor HP, artinya disusun semenarik mungkin, sehingga minat orang-orang untuk melihat desain grafis Anda pun akan semakin meningkat. Ya. Itulah yang disebut sebagai tata letak. Ya, tata letak di sini yang kita akan bahas mulai dari garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Ya, tapi untuk hari ini kita akan membahas sedikit saja, yaitu garis saja dengan ilustrasi. Nanti ada tambahan sedikit bidang. Oke, kita lanjut. Kita bahas yang pertama yaitu garis atau line. Ya, mungkin Anda sudah sering melihat ataupun Anda sendiri yang membuat garis ketika Anda masih kecil, mungkin ketika Anda melakukan coret-coretan, Anda sudah belajar membuat garis. Ya, seorang yang baru belajar untuk menulis, pasti yang pertama dia lakukan adalah membuat garis. Ya, entah itu garisnya zigzag atau modelnya seperti apa, spiral, ya, tapi garis ini paling sering kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Apa itu garis? Di sini garis merupakan rangkaian yang tersusun dari titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu. Ya, jadi garis ini adalah titik-titik, ya. Titik-titik yang menyambung dengan kerapatan tertentu, ya. Jadi garis itu adalah titik-titik, ya, yang saling menyambung satu dengan yang lain dengan kerapatan tertentu. Ya, jadi contohnya ketika Anda mengeluarkan dari pulpen Anda, ketika Anda menekan yang keluar itu adalah titik. Ya, jadi ketika Anda menarik garis, secara otomatis Anda menekan pena Anda. Jadi titik-titik dari tinta itu akan keluar sehingga membentuk satu garis dengan kerapatan tertentu. Oke. Di sini ada contoh dari garis. Ya, ini ada garis lurus. Ini garis yang spiral. Ini ada zigzag. Ini ada garis tebal. Ada garis miring, garis lurus lagi, garis putus-putus, dan ini titik-titik atau garis putus-putus yang lebih kecil. Ada garis horizontal, ada horizontal putus-putus. Ini adalah contoh dari garis. Yang berikutnya, ya, garis berdasarkan proses pembentukannya dibedakan menjadi dua. Ya, jadi garis berdasarkan proses pembentuknya dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu adalah garis alami. Bahas garis alami. Apa itu garis alami? Di sini garis alami adalah garis cakrawala alam yang dapat dilihat sebagai batas antara permukaan laut dan langit. Ya, kalau Anda sering ke pantai, ya, di Bintuni ini tidak ada pantai, ya.
Mungkin Anda yang pernah mengikuti proses pelayaran menggunakan kapal, Anda mungkin pernah melihat yang seperti ini atau gambar seperti ini. Ketika matahari ada di atas, hampir tenggelam di permukaan laut. Nah, jadi secara otomatis di sini akan terbentuk garis, ya, garis antara langit dan juga permukaan air laut. Di sini kita bisa melihat garis lurus, ya, walaupun mungkin kurang lurus, tapi ini adalah garis yang dibuat secara alami, ya, atau tanpa campur tangan manusia, seperti itu. Yang berikutnya ada garis buatan. Ya. Garis buatan adalah garis yang dibuat oleh manusia, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ya, ini contohnya. Ya, kita bisa lihat di bagian B sini ada sketsa. Ini adalah sketsa. Kalau ini artinya dibuat oleh manusia secara sengaja ini. Artinya kita mendesain, kita mulai menggambar sketsanya. Ini gambar orang yang lagi duduk di atas kursi. Nah, ini contoh dari garis buatan yang dibuat secara sengaja. Ya. Kalau kita lihat yang kedua ini adalah garis yang dibuat tanpa sengaja atau garis buatan tanpa sengaja. Ketika Anda mengoleskan sebuah warna, ya, ada warna misalnya warna merah, ada orange, dan ada kuning, ada ungu yang Anda tarik, misalnya Anda tempel di kertas Anda menggunakan cat warna, secara otomatis di setiap batas antar warna akan muncul garis, ya, akan muncul garis, ya. Ya, walaupun Anda tidak berniat untuk membuat garis, tetapi secara otomatis garis ini muncul, ya. Garis batas antar warna ini muncul, ya. Ini juga disebut sebagai garis buatan yang dibuat secara tidak sengaja, ya. Kita lanjut. Kita membahas mengenai bidang atau shape. Bidang adalah unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebarnya. Contoh, kita sering mendengar kata bidang tanah misalnya. Ya. Bidang tanah artinya memiliki unsur panjang dan lebar. Ya. Di sini ada contoh bidang, Anda bisa lihat di sini. Ya, ini contoh bidang, ada elips, ini sebenarnya lingkaran tapi kurang ditarik ke atas gambarnya, ada persegi panjang, persegi segitiga, ada segi enam, dan ada lain-lain. Ini adalah bentuk-bentuk lainnya, contoh kayak yang ini. Ya, ini juga termasuk bidang. Ya, jadi ini adalah bidang atau shape yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk ke yang berikut, yaitu ilustrasi. Nah, ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan, ya. Artinya ilustrasi ini berfungsi untuk menjelaskan maksud tertentu yang ingin disampaikan oleh pendesain. Ya. Kita bisa lihat di sini ilustrasi berfungsi untuk menjelaskan, artinya ilustrasi menjelaskan sesuatu tanpa Anda harus berbicara, ya. Kadang-kadang kan kalau dikatakan menjelaskan berarti Anda harus ngomong panjang lebar. Ya. Tapi kalau di sini ilustrasi yang dimaksud dalam desain grafis, Anda tidak perlu untuk menyampaikan satu hal rinci, tetapi Anda hanya perlu untuk menampilkan desain Anda, dan ketika orang melihat desain Anda, dia akan tahu apa yang ingin Anda sampaikan. Di sini ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, ini adalah salah satu bentuk ilustrasi. Di sini ada sebuah
batang kayu kering yang digambar menggunakan cat warna, dan yang bagian atasnya disirami menggunakan cat. Ini disiram secara acak saja. Jadi dari gambar ini atau dari hasil karya desain ini kita bisa melihat orang ingin menyampaikan pesan bahwa ini adalah sebuah pohon. Ya. Jadi dia tidak menjelaskan apapun, dia hanya membuat seperti ini asal-asalan saja. Dan kita bisa tahu bahwa ini adalah pohon. Ya. Seperti itu ya. Yang berikut lagi ada di sini. Ini adalah salah satu karya desain. Nah, di sini ada gambar tangan. Di dalam ruangannya ini ya hancur sekali, berantakan. Kita bisa melihat apa maksud dari gambar ini ya. Tanpa dia harus menjelaskan bahwa ini dia tanpa harus menjelaskan, kita bisa tahu bahwa oh ini adalah kondisi kamarnya yang berantakan pada tanggal 23 ya, 23 bulan 9 tahun 2008. Ini kita bisa melihat ini. Ya, karena kemalasannya untuk membersihkan, ya, kalau Anda bisa bahasa Inggris, Anda bisa mengartikan ini. Ya. Orang-orang tidak perlu untuk menjelaskan. Sama ketika mungkin Anda lagi galau, Anda cukup memasang atau meme di WhatsApp Anda atau story Anda menggunakan wajah murung Anda, orang-orang sudah bisa tahu bahwa Anda sedang berada dalam kondisi yang mungkin sedih atau mungkin menyedihkan. Seperti itu ya. Itu ilustrasi. Yang berikut, ya berdasarkan model image yang digunakan, ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ilustrasi bitmap dan ilustrasi vektor. Ya, jadi ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ilustrasi bitmap dan juga ilustrasi vektor. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari ilustrasi bitmap dan vektor. Ya, kalau bitmap dia agak tingkat keburamannya masih lebih kurang ya. Di sini kita bisa melihat mobil ini. Di mobil ini kalau dia menggunakan efek bitmap, kita bisa melihat bahwa kursi penumpang di dalam masih bisa kelihatan dan efek animasinya pun masih kurang. Tetapi ketika menggunakan efek vektor di sini bisa dilihat bahwa tingkat keburaman dari warna gelapnya lebih kentara sehingga kita tidak bisa melihat lagi bagian dalam dari mobil ini. Artinya ini lebih ke efek secara animasi atau kartun. Ya, itu perbedaan antara bitmap dan vektor. Oke. Ya, sekian untuk materi kita hari ini. Jadi materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Materi yang kita sudah bahas ini akan Pak Guru kirim kembali nanti di channel YouTube sekolah kita. Ya.